Dalam Al-Quran kita dapati beberapa ayat yang tampak kontradiktif. Misalnya Quran surat Al-Baqarah ayat 62 yang berbunyi Innallazina amanu wallazina hadu wan nasara wassabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang artinya sesungguhnya orang beriman dan Yahudi dan Nasrani serta Sabiin, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala di sisi Tuhannya dan mereka tidak perlu takut dan susah. Pernyataan Al-Quran ini diulang lagi dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 69. Pernyataan ini tampak bahwa menjadi Nasrani, Yahudi, dan Sabiin akan dijamin keselamatannya oleh Tuhan asal meyakini hari akhir dan beramal saleh. Ayat tersebut tampak bertentangan dengan Quran surat Ali Imran ayat 19 yang berbunyi Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Kemudian juga dikatakan di Quran surat Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima dan ia di akhirat termasuk orang yang rugi. Ayat di atas tampak ada kontradiksi. Sisi kontradiksinya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 62, Tuhan menjamin Nasrani, Yahudi, dan Sabiin akan dijamin keselamatannya. Namun di Quran surat Ali Imran ayat 19 dan 85, hanya Islam yang diterima di sisi Tuhan. Pertanyaan yang akan dijawab dalam konten ini adalah bagaimana memahami ayat yang tampak kontradiktif tersebut. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 62 dan Ma'idah ayat 69 itu tidak kita dapati kata Islam. Kedua ayat tersebut menyatakan innalladzina amanu walladzina hadu. Tidak disebutkan dalam pernyataan tersebut innalladzina aslamu. Sesungguhnya orang-orang yang masuk Islam. Jika hanya Islam sebagai agama yang diterima di sisi Tuhan, mengapa kalimat innalladzina aslamu atau Islam tidak disebutkan? Justru yang disebut beriman Yahudi, Nasrani, dan Sabiin yang percaya Allah dan hari akhir, serta beramal soleh. Apakah Yahudi, Nasrani, dan Sabiin itu bukan nama agama? Jelas itu nama agama. Lantas bagaimana dengan orang beriman dalam kalimat innalladzina amanu? Apakah ia nama agama juga? Jika bukan nama agama, mengapa ada kalimat man amana billahi wal yaumil akhir? Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir. Bukankah seharusnya jika sudah disebut dengan orang beriman, pasti amana billahi wal yaumil akhir? Tapi mengapa ketika disebut innalladzina amanu ada kalimat man amana billahi wal yaumil akhir? Apakah ada orang beriman yang tidak amanah billahi wal yaumil akhir? Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa sebenarnya orang beriman itu adalah nama agama juga sebagaimana Yahudi, Nasrani, dan Sabiin. Pernyataan bahwa orang beriman atau iman itu nama agama diperkuat oleh Quran surat Al-Hajj ayat 17. Innalladzina amanu walladzina hadu wassabiin wan nasara wal majusa walladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya orang beriman dan orang Yahudi, Sabiin, dan Nasrani, dan Majusi, serta orang musyrik, Allah akan memisah di antara mereka di hari kiamat.
Sesungguhnya Allah menyaksikan atas segala sesuatu. Dari kalimat dalam ayat ini, Tuhan akan memisahkan dalam kelompok tersendiri berdasarkan kategori, yakni beriman, Yahudi, Sabi'in, Nasrani, Majusi, dan musyrik. Bukankah pemisahan berdasarkan Yahudi, Nasrani, Sabi'in, dan seterusnya itu berbasis kategori agama? Menurut saya iya. Jadi orang beriman atau iman itu pada masa Islam awal adalah nama agama sebagaimana Yahudi, Nasrani, dan seterusnya. Jika bukan nama agama, tidak mungkin orang beriman atau sebut saja agama imani itu dimasukkan dalam kategori Yahudi, Nasrani, Majusi, dan seterusnya. Karena hukum pembedaan kategori atau taksim dalam istilah logika itu harus sama. Jika pembedaannya berdasarkan agama, maka semua ya harus berbeda dari segi agama. Jika pembedaannya itu berdasarkan sifat, maka ya harus berbeda dari segi sifat. Dalam hal ini Yahudi, Nasrani, dan Majusi itu bukan sifat. Jika iman atau agama, iman itu nama agama, lantas bagaimana Islam? Apakah ia nama agama juga? Jika Islam itu nama agama, lantas bagaimana dengan agama iman? Sebagaimana telah kita jelaskan. Jika iman itu bukan nama agama, lantas bagaimana dengan hukum kategori tadi? Namun jika Islam itu tidak kita sebut sebagai nama agama, lantas bagaimana dengan kata Inna dina indallahil Islam dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 62? Untuk mengurai pertanyaan di atas, kita harus memahami akar kontradiksinya. Menurut saya, akar kontradiksi itu pada cara kita mengartikan kata din dalam kalimat Inna dina indallahil Islam. Selama ini kita mengartikan din itu agama tanpa memahami kompleksitas dari arti kata tersebut. Kata din dalam bahasa Arab itu berbeda dari bahasa lainnya. Seringkali din dimaknai keyakinan agama. Ia juga sering disepadankan dengan kata religion dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Persia juga ada kata dena yang maknanya juga agama. Namun kata dena dalam bahasa Persia itu untuk menyebut sesuatu yang bersifat batini seperti belief atau keyakinan dan sistem teologi tertentu. Kata religion juga tidak berbeda. Ia mengacu pada hal yang bersifat belief. Ini berbeda dengan kata din dalam bahasa Arab. Dalam Encyclopedia of the Quran, Patrice Bredor mengatakan, sebelum abad 20, kata religion tidak punya ekuivalen dalam bahasa Arab, dan tidak pula kata din dalam bahasa Arab itu ekuivalen dengan bahasa Inggris. Keduanya menjadi sinonim hanya di abad 20 sebagai hasil dari pertemuan bahasa Arab dan Inggris dan kebutuhan terjemahan. Dalam bahasa Syria, din itu makna dasarnya adalah code of law. Dalam bahasa Aramaik ada kata dena yang maknanya judgment atau putusan. Quran surat Ali Imran ayat 19 dan 85 banyak yang sudah mengetahui bahwa keduanya turun di Madinah. Namun jarang dipahami kedua ayat Madaniyah itu terkait dengan konsep ummah yang dibentuk Nabi Muhammad masa Madinah. Ummah pada waktu itu terdiri dari 4 komunitas, yakni beriman, Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in. 4 komunitas ini disebut dalam Quran surat Al-Baqarah Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiin. Mereka terikat perjanjian dengan piagam Madinah dengan Nabi sebagai pemimpin utama. Dengan demikian piagam Madinah adalah code of law pada waktu itu. Ia adalah hukum negara Madinah.
Patrick Bredor mengungkap tentang kata din ini terkait dengan konsep ummah yang terdiri dari 4 komunitas tersebut. Dia mengatakan selama periode Madinah muncul konsep perang untuk agama Allah dalam mempertahankan kesatuan ummah. 2 ayat Quran surat Ali Imran ayat 19 dan Quran surat Ali Imran ayat 85 menjadikan ummah Islam itu koekstensif dengan din, integrasi 3 makna, yakni agama Allah, komunitas Tuhan, dan Islam sebagai suatu agama dicapai di akhir periode Madinah. Dari penelitian Patrice Berdou tersebut, kita bisa memahami bahwa kata din pada periode Madinah adalah piagam Madinah itu sendiri. Ia juga bisa disebut kode of law atau kode hukum yang harus dianut oleh 4 komunitas, yakni orang beriman, Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in. Karena hukum itu memberi perlindungan pada komunitas yang mengikat perjanjian, di mana mereka terdiri dari 4 komunitas penganut keyakinan yang berbeda-beda, maka piagam Madinah itu yang disebut sebagai manifestasi real agama Islam atau dinul Islam pada masa kenabian. Dengan demikian, yang disebut sebagai agama Islam itu hukum perjanjian piagam Madinah itu sendiri dan bukan belief atau keyakinan tertentu sebagaimana yang kita pahami sekarang, di mana Islam itu punya keyakinan yang berbeda dengan Hindu, Buddha, Katolik, dan seterusnya. Jika ini yang kita pakai, maka ia bukan agama Islam sebagaimana yang ada di masa awal kenabian. Ia lebih tepat untuk disebut belief, dan belief itu bukan din. Ia lebih sesuai disebut dengan religion dalam bahasa Inggris. Dari makna seperti ini, kita bisa melakukan koherensi atau menghilangkan kontradiksi antara Quran surat Al-Baqarah 62, Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin, dan Quran surat Ali Imran ayat 19 dan 85, Innad-dina indallahil Islam, dan wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Koherensinya, 4 komunitas orang beriman, Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in yang terkait dengan perjanjian piagam Madinah atau dinul Islam dan percaya hari akhir dan beramal saleh, maka balasannya baginya ada di sisi Tuhannya. Falahum ajruhum inda rabbihim. Dengan ini, piagam Madinah dan Nabi sebagai pemimpin utamanya punya sifat merangkul semua keyakinan, baik orang beriman, Yahudi, dan seterusnya, sejauh ia setia dengan piagam Madinah. Sifat merangkul semua golongan keyakinan itu yang menjadikan kepemimpinan Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Dari pembahasan tersebut, kita bisa simpulkan bahwa agama Islam itu pada masa Islam awal bukan keyakinan tertentu. Agama Islam itu bukan keyakinan yang ada pada Islam yang ada pada hari ini, yang dibedakan dengan Kristen, Katolik, Buddha, dan lainnya. Agama Islam adalah kode hukum, yakni piagam Madinah itu sendiri. Karena piagam Madinah itu memberi keselamatan dan perlindungan bagi siapa saja yang terkait perjanjian, maka ia menyelamatkan. Arti menyelamatkan itu yang diartikan dengan Islam dalam bahasa Arab. Dengan ini, agama itu punya karakter dasar agar manusia itu menjadi penyelamat manusia dengan pijakan hukum yang jelas. Agama itu tidak dibuat agar manusia menjadi Tuhan yang merasa berhak untuk menyesatkan orang lain, tapi ia dibuat agar manusia itu bisa saling merangkul dan saling memberi manfaat. Dengan merangkul banyak manusia dengan berbeda keyakinan, maka muncul saling memberi manfaat antara satu dengan yang lain. Banyak memberi manfaat itu kemudian yang disebut dengan barokah. Sekian, semoga bermanfaat.